Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil jurnal saya yang berjudul Digital Ecosystem for CEO Creating Business with People dengan mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership yang didosenkan oleh Bapak Ucup. Nah, perkenalkan, nama saya Rehan Majilani dengan NPM 21700651630. Di sini saya akan pertama itu menjelaskan latar belakang dari hasil jurnal yang saya cari, yaitu studi ini berpusat pada gagasan ekosistem digital yang memfasilitasi kerjasama antara pengguna dan perusahaan. Dalam membangun perusahaan, dalam kerangka ini pengguna dipandang sebagai kolaborator, bukan hanya pelanggan belaka. Penelitian ini menggali dua komponen utama: cara-cara di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam proses inovasi dan bagaimana perusahaan dapat makmur dalam ekosistem ini. Elemen penting dalam memahami dinamika saat ini terletak pada menyoroti keterlibatan aktif pengguna dan interaksi antara pemangku kepentingan yang berbeda dalam ekosistem digital. Untuk selanjutnya ada permasalahan secara umum dan khusus. Nah, untuk permasalahan umum, intinya penelitian ini menerangi rintangan yang dihadapi dalam memahami dan mengatur ekosistem digital di mana pengguna dan bisnis bergabung. Untuk permasalahan khusus, yaitu ada peran pengguna dalam inovasi, yaitu penelitian ini mengidentifikasi bahwa banyak perusahaan masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pengguna sebagai sumber inovasi. Pengguna seringkali dianggap sebagai konsumen pasif, padahal mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, ada model konseptual ekosistem. Terdapat kebutuhan untuk mengembangkan model konseptual yang jelas dan praktis untuk menggambarkan interaksi dalam ekosistem digital. Terus yang ketiga, keterbatasan data. Penelitian ini juga mencatat bahwa analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan terbatas. Terdapat potensi untuk melakukan analisis kuantitatif yang lebih mendalam untuk memahami dinamika ekosistem digital secara lebih komprehensif. Lalu dengan memahami permasalahan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana ekosistem digital dapat berfungsi secara efektif dan bagaimana pengguna dapat berkontribusi dalam proses inovasi. Nah, selanjutnya ada tujuan atau outcome. Nah, di sini tujuan atau keberhasilan penyelidikan ini adalah untuk menumbuhkan wawasan yang lebih dalam tentang fungsi ekosistem digital yang efektif melalui partisipasi aktif pengguna sebagai pencipta bersama dalam perjalanan inovasi. Hasil yang diantisipasi dari strategi yang diuraikan dalam naskah ini meliputi: yang pertama itu ada model konseptual ekosistem. Penyelidikan ini berusaha untuk menempa kerangka konseptual yang jelas yang menggambarkan interaksi antara beragam pemain dalam ekosistem digital yang terdiri dari pengguna dan perusahaan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencerahkan berbagai pemangku kepentingan tentang dinamika rumit dan peran berbeda yang dimainkan setiap entitas dalam ekosistem itu. Yang kedua, ada peningkatan inovasi. Dengan mengenali dan memanfaatkan keterlibatan proaktif pengguna dalam inovasi, dibayangkan bahwa bisnis dapat membuat penawaran yang lebih beresonansi dengan permintaan pasar. Pendekatan ini juga cenderung meningkatkan kepuasan pengguna dan menumbuhkan kesetiaan merek. Strategi bisnis yang lebih baik. Eksplorasi ini bercita-cita untuk memberi perusahaan wawasan berharga untuk merancang strategi bisnis yang lebih berdampak
melalui penyertaan pengguna dalam proses pembuatan produk. Pendekatan kolaboratif ini akan menghasilkan nilai kolektif dan memperkuat prospek pertumbuhan bisnis. Lalu ada yang keempat, dasar untuk penelitian lebih lanjut. Temuan penelitian ini diantisipasi untuk meletakkan dasar untuk penyelidikan selanjutnya ke dalam ekosistem digital dan sinergi antara pengguna dan perusahaan sehingga membuka jalan bagi penyelidikan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada. Lanjut untuk selanjutnya ada state of the art atau landasan metode-metode existing. Nah, di sini puncak inovasi dalam menyusun paradigma bisnis digital mencakup serangkaian teknik dan strategi yang mapan. Semua berpusat di sekitar sinergi antara pengguna dan perusahaan dalam lanskap digital. Nah, di sini contohnya itu ada 4, ada model inovasi linear. Kerangka kerja ini menggambarkan perjalanan inovasi sebagai aliran yang terorganisir dengan cermat, mengalir mulus dari penelitian dan pengembangan ke pasar. Sementara model ini telah menemukan aplikasi yang luas. Ia menghadapi pengawasan karena mengabaikan keterlibatan korporatif pengguna dalam narasi inovasi. Yang kedua ada Web 2.0 dan SEO Creation. Dengan munculnya Web 2.0, pengguna telah beralih ke peran SEO Creator, berpartisipasi aktif dalam evolusi produk dan layanan. Investigasi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa platform seperti App Store terus memberdayakan pengguna tidak hanya sebagai mengonsumsi, tetapi juga untuk menciptakan dan berbagi aplikasi. Membutuhkan ekosistem di mana interaksi antara pengguna dan perusahaan sangat penting. Terus yang ketiga ada ekosistem bisnis digital atau yang disingkat DBA. Gagasan ini menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja digital yang menghubungkan beragam peserta dalam ekosistem bisnis. DBA meningkatkan komunikasi dan transaksi antara perusahaan dan pengguna, membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih bermanfaat dalam menghasilkan nilai bersama. Yang keempat, pendekatan studi kasus. Teknik ini digunakan untuk menyelidiki dan meneliti interaksi dalam ekosistem digital melalui studi kasus nyata. Strategi ini membantu dalam memahami dinamika dan fungsi setiap peserta dalam ekosistem, sementara juga menunjukkan dengan tepat komponen penting untuk mendukung kolaborasi. Dengan memahami dasar-dasar teknik yang sudah mapan, penelitian ini bercita-cita untuk menempa model konseptual yang lebih holistik untuk ekosistem digital yang meningkatkan kolaborasi antara pengguna dan bisnis dalam mengejar perusahaan yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya ada keunggulan metode. Manfaat dari strategi yang diuraikan dalam naskah untuk mengatasi tantangan menampilkan beberapa dimensi penting. Yang pertama itu ada pendekatan multi kasus. Teknik ini menggunakan strategi studi kasus ganda, memungkinkan eksplorasi dinamika yang lebih kaya dan lebih menyeluruh dalam ekosistem digital. Dengan menyandingkan dua kasus yang berbeda, para sarjana dapat mengekstrak wawasan yang lebih luas dan lebih relevan mengenai fenomena penciptaan bersama di ranah perdagangan digital. Model konseptual praktis. Investigasi ini menghasilkan kerangka konseptual ekosistem yang jelas di mana pengguna dan perusahaan dapat terlibat secara kolaboratif. Kerangka kerja ini melampaui teori belaka karena dibuat untuk aplikasi praktis sehingga membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang lebih kuat. Pemberdayaan pengguna. Dengan menyoroti keterlibatan proaktif pengguna sebagai CEO kreator, pendekatan ini dapat meningkatkan inovasi dan relevansi produk yang dibuat. Ini memberdayakan perusahaan untuk lebih gesit dalam menanggapi permintaan pasar dan meningkatkan kepuasan pengguna. Identifikasi elemen digital pendukung. Metodologi ini juga menunjukkan komponen digital yang mendukung kolaborasi dalam ekosistem, menawarkan wawasan berharga tentang teknologi dan praktis terbaik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan interaksi antara pengguna dan bisnis.
Untuk selanjutnya itu ada cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini contohnya itu ada 6. Jadi berikut berikut adalah cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma dan diagram sistem untuk menyelesaikan masalah dalam ekosistem digital. Nah, untuk algoritma implementasi metode usulan yaitu ada identifikasi aktor. Lakukan analisis untuk mengidentifikasi berbagai aktor dalam ekosistem digital, misalnya pengguna, perusahaan, penyedia layanan. Terus yang kedua ada pengumpulan data kasus. Kumpulkan data diri sebagai kasus penggunaan yang relevan untuk memahami interaksi antara aktor. Terus modeling kasus penggunaan. Di sini ada buat model kasus penggunaan yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara aktor dalam ekosistem. Gunakan format tabel untuk memudahkan referensi. Yang keempat, pengembangkan model konseptual. Berdasarkan data kasus, kembangkan model konseptual yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara aktor. Yang kelima, ada analisis dan validasi. Lakukan analisis terhadap model yang telah dikembangkan dan validasi dengan data diri kasus nyata untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Yang keenam, ada implementasi strategi bisnis. Gunakan model konseptual untuk merumuskan strategi bisnis yang melibatkan pengguna sebagai CEO kreator dalam membangun produk dan layanan. Yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring terhadap implementasi strategi dan evaluasi hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini ada diagram sistem. Yang pertama itu ada identifikasi aktor, lalu lanjut ke pengumpulan data kasus. Yang ketiga, modeling kasus penggunaan. Yang keempat, pengembangan model konseptual. Yang kelima, analisis dan validasi. Yang keenam, implementasi strategi bisnis, dan yang terakhir ada monitor dan evaluasi. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam algoritma dan diagram sistem ini, metode yang diusulkan dapat diimplementasikan secara efektif untuk menyelesaikan masalah dalam ekosistem digital, meningkatkan kolaborasi antara pengguna dan perusahaan. Nah, di sini ada selanjutnya hasil dari implementasi metode usulan. Yang pertama, untuk temuan dari penerapan metode yang diusulkan dalam makalah ini dipamerkan dalam berbagai bentuk di luar batas-batas sistem, menampilkan grafik yang hidup, tabel terperinci, dan model konseptual yang berwawasan luas. Berikut adalah eksplorasi dari temuan tersebut. Yang pertama itu ada use case, tabel yang merinci beragam peserta dalam ekosistem digital dan interaksi rumit di antara mereka. Tabel ini membuka skenario penggunaan yang menggambarkan tarian kolaboratif antara pengguna dan perusahaan dalam upaya penciptaan bersama. Yang kedua ada model konseptual, grafik yang menggambarkan model konseptual ekosistem digital. Model ini dengan indah menggambarkan hubungan antara pemain kunci dan cara mereka terlibat dalam ranah bisnis digital. Ini berfungsi sebagai lensa untuk memahami dinamika hidup dari penciptaan bersama dalam ekosistem. Lalu ada cross reference table. Tabel referensi silang yang menggambarkan bagaimana hasil penelitian diturunkan dari studi kasus. Tabel ini melukiskan gambaran yang jelas tentang interaksi antara data yang dikumpulkan dan model yang dibuat, sementara juga menegaskan kredibilitas hasil yang dicapai. Lalu ada analisa kualitatif. Dari hasil analisa kualitatif yang mengungkapkan tema yang muncul dari data yang dipanen selama studi kasus ini, menawarkan sekilas ke dalam elemen digital yang memelihara kolaborasi dalam ekosistem dan potensi mereka untuk memicu inovasi. Lanjut, di sini ada hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Nah, hasil analisis data yang diperoleh dari implementasi metode usulan menunjukkan beberapa temuan penting yang dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Berikut adalah beberapa hasil analisis tersebut. Nah, yang pertama itu ada identifikasi aktor dan interaksi. Melalui tabel use case,
analisis menunjukkan bahwa aktor utama adalah ekosistem digital berperan sebagai CEO kreator, bukan hanya sebagai pengguna akhir. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pengguna dan perusahaan dapat meningkatkan inovasi dan kepuasan pengguna. Lalu ada model konseptual. Model konseptual yang dihasilkan menggambarkan hubungan yang jelas antara aktor-aktor dalam ekosistem. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antar kantor, antar aktor dapat membantu dan dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif. Lalu yang ketiga ada analisis kualitatif. Dari analisis kualitatif, beberapa tema muncul yang menunjukkan elemen-elemen digital yang mendukung kolaborasi. Ini termasuk penggunaan teknologi web 2.0 yang memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara pengguna dan perusahaan yang merupakan indikator keberhasilan dalam menciptakan lingkungan inovatif. Lalu ada cross-reference table. Tabel referensi silang menunjukkan bagaimana hasil penelitian diambil dari studi kasus, memberikan bukti yang kuat tentang validasi model yang dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat diandalkan sebagai indikator keberhasilan. Lalu, dampak terhadap strategi bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan melibatkan pengguna sebagai CEO kreator, perusahaan dapat meningkatkan nilai produk dan layanan mereka. Ini menjadi indikator keberhasilan dalam konteks peningkatan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Secara keseluruhan, hasil analisis data menunjukkan bahwa parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan seperti kolaborasi, inovasi, dan kepuasan pengguna dapat diukur dan dibuktikan melalui model dan data yang diperoleh dari studi kasus. Ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan yang lebih lanjut dalam ekosistem digital. Lalu yang kesimpulan ada kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan dalam beberapa Nah, di sini ada kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan dalam penelitian ini mencakup beberapa poin penting. Yang pertama itu pentingnya kolaborasi. Penelitian menunjukkan bahwa melibatkan pengguna sebagai CEO kreator dalam ekosistem digital dapat meningkatkan inovasi dan kepuasan pengguna. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pengguna dan perusahaan adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah dalam produk dan layanan. Model konseptual yang relevan. Model konseptual yang dihasilkan dari analisis use case memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antar aktor dalam ekosistem. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini dapat membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif. Yang ketiga ada validasi data. Tabel referensi silang yang disajikan menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dari studi kasus relevan dan dapat diandalkan. Ini memberikan bukti yang kuat tentang validitas model yang dikembangkan dan hasil yang diperoleh. Keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini mengakui keterbatasan dalam analisis kualitatif yang dilakukan dan menyarankan perlunya analisis kualitatif di masa depan untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang ekosistem digital. Nah, di sini yang terakhir ada ide yang akan diterapkan. Berikut ada beberapa ide untuk mengembangkan metode usulan dari paper yang saya ambil, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada integrasi dengan metode kuantitatif. Meningkatkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis kualitatif. Langkah selanjutnya dapat melibatkan penerapan metode kuantitatif untuk mengukur dampak dari kolaborasi pengguna dalam ekosistem digital dengan pengumpulan data kuantitatif seperti survei kepuasan. Dengan mengumpulkan data kuantitatif seperti survei kepuasan pengguna dan analisis performa produk, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas metode SEO creation
yang diusulkan. Yang kedua ada pengembangan model bisnis dinamis. Mengembangkan model konseptual yang lebih dinamis yang dapat beradaptasi dengan perubahan dalam ekosistem digital. Model ini dapat mencakup elemen-elemen seperti analisis tren pasar dan perilaku pengguna yang berubah seiring waktu. Yang ketiga ada penerapan di sektor berbeda. Menerapkan metode usulan dalam sektor yang berbeda, seperti pendidikan atau kesehatan untuk mengeksplorasi bagaimana CEO kreator dapat meningkatkan inovasi dan kepuasan pengguna di bidang tersebut. Misalnya dalam pendidikan, melibatkan siswa dan pengajar dalam mengembangkan kurikulum dapat menghasilkan materi yang lebih relevan dan menarik. Yang keempat adalah kolaborasi dengan teknologi AI. Mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data interaksi pengguna dan memberikan rekomendasi yang lebih personal. AI dapat membantu dalam memahami pola perilaku pengguna dan mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam ekosistem digital. Studi kasus lanjutan. Melakukan studi kasus lanjutan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana perusahaan yang berbeda menerapkan metode-metode CEO creation dan dampaknya terhadap inovasi dan kepuasan pengguna. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang praktik terbaik dalam ekosistem digital. Dengan menerapkan ide-ide ini, kita dapat memperluas pemahaman tentang metode usulan dan meningkatkan efektivitasnya dalam berbagai konteks. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah atau pemahaman saya yang kurang maksimal, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.